apa yang kita ingini sesuai dengan keinginan Allah. Boleh nggak kita makan makanan yang udah basi? Nggak boleh. Allah nggak boleh. Halalan thayyiban. Nah jangan. Setiap itu kita ukur nih Allah ingin begini apa enggak? Sesuai enggak? Dia kerjain. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah, jangan. Supaya dapat ridho Allah, cari muka Allah, cari kasih sayang Allah. Itu, udah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Niat membaca Asmaul Husna karena ada hajat kepada Allah. Pasang niat di rumah ya, baca itu di atasnya ada ayat walillahil asmaul husna pad'uhu biha, itu dipotong tuh, ditambahin tuh walillahil asmaul husna pad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, berdoalah lewat asmaul husna. Disuruh, ditawarin. Kita disuruh mengajukan permohonan kepada Allah dengan membaca Asmaul Husna. Pad'uhu biha, maka berdoalah pakai Asmaul Husna. Itu Allah yang nawarin. Tarhim itu minta dirohimin, minta disayang sama Allah, minta disayang sama Allah. Jadi nanti tambahin waktu tarhiman, ya arhamar rahimin irhamna 7 kali, itu berapa kali lah terserah. Ya arhamar rahimin irhamna, panjang. Wahai yang pengasih penyayang, sayangilah kami. Minta disayang sama Allah. Minta disayang Pak Lurah apa disayang Allah? Hah? Sayang Allah. Ditambahin. Kalau lagi sekarang boleh tambahin ya arhamar rahimin irham muslimin fi Gazzah. 3 kali. Siang dibunuhin, dilaparin saudara kita itu. Islam itu tidak boleh berpecah gara-gara kebangsaan, gara-gara apapun, dosa besar. Gak boleh. Harus sesama Islam saling menyayangi, saling menghormati. Ada penghasut bakal banyak, sudah banyak. Muhammadiyah NU diadu, sekarang diadu Habib sama NU. Apa parah? Bagaimana nggak mau jadi lemah? Dakwah itu dakwah kepada Allah, ngajar orang sayang. Kalau dakwah mecah belah itu sudah salah. Saya nggak suka cara-cara Wahabi, tapi kita nggak boleh musuhin Wahabi. Dia Muslim, tapi caranya memang saya nggak suka. Caranya cuma mau ngomelin orang tahlilan, ngomelin orang mauludan. Emang bahaya maulud sama tahlil? Yang dilarang itu yang namanya munkar yang merusak kehidupan. Penjol, judi online, nah demo tuh bahaya, anak-anak pada rusak. Yang bahaya, yang munkar itu yang diinkari, munkar, bukan tahlil. Hati Tuhan gak suruh tahlil, gak apa-apa. Emang kalau tahlil orang pada berdarah-darah, sakit? Enggak. Tidak bahaya. Yang harus dibasmi yang berbahaya. Enggak mau tahlil enggak apa-apa. Tapi jangan ngelarang orang tahlil atau maulud, ngelarang orang mabok, narkoba, pinjol,
Sebab kalau sudah miskin gampang diapain, ditarik kemana-mana. Jadi kalau ada di kampung tuh bank keliling, laporin polisi, itu nggak boleh. Nggak ada bank keliling, dia sendiri yang keliling, pakai nama bank supaya orang dibohongin. Datangnya ke rumah-rumah di atas jam 10, udah suaminya jalan, pada datang tuh bank keliling. Di desa-desa tuh habis, istrinya dibohongin pada kredit, pinjam uang, tak berantem sama suaminya tuh. Datangnya siang, kampung-kampung ngakunya bank keliling, meres sengaja orang Islam biar miskin. Kalau udah miskin gampang diajak. Nah, itu kan mesti pinter yang begitu yang kita musuhin, jangan orang mazhab ini, mazhab itu. Mana ada di Quran suruh berantem sesama muslim? Gak ada. Ya udah, kita jangan ikut-ikut lah, baik saja sama semua muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Berpikir tentang ada dan yang mengadakan. Susah ya. Kalau umat Islam ini sudah didoktrin politik yang salah, balikinnya susah. Makanya kalau dengar ceramah tuh pakai akal, benar apa salah. Sekarang banyak tukang adu domba supaya umat Islam lemah, diadu terus dari dulu. Sekarang cuma banyak. Kapan umat Islam menang? Gak pernah. Padahal mayoritas jumlah kita banyak. Tapi gampang diadu. Katanya, kalau tanya sama katanya. Emang boleh kita nerima berita pakai katanya? Ya enggak lah, mesti fakta, ada bukti baru. Di Quran ada. Di zaman Nabi terjadi itu. Makanya turun ayat Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang beriman, iza ja'akum fasiqun binaba'in, apa datang orang fasik membawa berita-berita, gosip-gosip, hoak-hoak, itu kalau sekarang begitu. Cek dulu. Periksa dulu. Istilahnya tabayyun, cari bukti, benar apa enggak, jangan ditelan aja. Itu Ahmadiyah kafir, Ahmadiyah bakar rumahnya, bakar masjidnya di Tasik tuh. Ya emang dia salah. Ada nabi lagi, Ghulam Ahmad, tapi menghukum urusan keimanan Allah, bukan kita. Gereja aja nggak boleh kita bakar, kuil, tapi juga jangan kelebih-lebihan. Itu apa itu? Biksu-biksu ya, budaya jalan ke Borobudur kan? Itu Banser itu jagain. Bagus, cuman kelebihan. Ya, sama sesama Islam dia nggak mau dekat. Sama itu. Nah kemarin dia ibadah bareng di masjid. Itu salah. Toleransi itu tidak ganggu dia. Dia aman mau ibadah cara dia, tapi tidak nyampur. Dia ikut ke kita sholat Jumat, nanti kita ikut nyanyi di gereja. Bukan begitu. Masing-masing, tapi tidak dimusuhin. Kalau agama lain gak boleh dimusuhin, kenapa saudara sendiri dimusuhin? Syiah dikafirin. Saya bukan ngajak Syiah, enggak, tetap Muhammadiyahin. Jangan ngapirin. Dia baik tuh yang ngebelain Gaza, siapa yang belain Palestina? Semua Syiah. Dari Yaman yang Syiah, dari Suriah yang Syiah, dari Irak yang Syiah, dari Iran yang Syiah. Korban duit, korban nyawa, korban semua. Bapak-bapak ibu dibohongin oleh Wahabi. Capek saya ngasih tahu. Kalau saya nggak kasih tahu, dosa. Kalau kasih tahu malah saya dimusuhi. Jangan masuk Syiah, udah jadi Muhammadiyah, jadi NU, udah bagus. Jangan ngapirin ikut-ikut. Itu yang ngapirin dibayar. Saya tahu. Bayarannya ratusan miliar. Tugas saya ngasih tahu yang benar. Kalau saya bohong, khianat, masuk neraka saya. Bohongin umat begini banyak. Orang tergiur karena duitnya gede. Sudah ya? Jadi orang ceramah lihat benar apa salah. Kita punya akal, bisa tahu. Jangan lihat sorbannya. Sorban bisa beli.
Siapa juga bisa pakai. Lihat orangnya, apa yang disampaikan benar apa enggak, ngajak benci apa ngajak saling sayang. Kalau agama Islam ngajak saling sayang, maafin. Nah, kalau yang memang dibayar politik, sedih. Bener sedih. Saya takut saya meninggal gak ngasih tahu yang benar. Kalau saya sampaikan banyak jangan datang tuh ustadznya. Mau apa lagi? Udah akhir zaman begini, banyak bohong. Tapi jangan curiga sama semua ustadz, enggak. Saya lihat ustadz-ustadz yang ceramah di masjid-masjid baik semua. Kebanyakan di luar. Kalau di masjid mana semua tuh dari NU Muhammadiyah itu baik. Ya, kadang-kadang ada kelebihan dikit itu kayak apa tuh? Sembahyang di masjid bareng sama Buddha, sama biksu-biksu, berdoa bareng, nah, itu kelebihan. Toleransi itu kita nggak ganggu agama lain atau mazhab lain, tapi kalau agama lain kita tidak ikut. Lakum dinukum waliyadin. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir, la abudu mata abudun. Saya nggak bakal menyembah apa yang kamu sembah. Kamu pun nggak bakal menyembah apa yang aku sembah. Saya bukan penyembah Tuhanmu, kamu pun tidak menyembah Tuhan saya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu artinya. Silakan kamu pakai agama kamu, aku pakai agamaku. Tidak saling serang, tapi bebas tidak ikut. Jangan paksa dia ikut Jumatan. Jangan kita dipaksa ikut nyanyi di gereja atau di kuil, di biksu. Kita boleh toleransi, tapi saya pikir aneh, sesama muslim beda mazhab musuhan, ke agama lain toleransi, aneh kan? Agama lain toleransi, sama muslim lebih lagi mestinya. Begitu, itu agama yang benar. Lakum dinukum wali yadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini kok beda mazhab musuhan, aneh. Jangan, dilarang di Quran. Sebab itu umat Nabi Muhammad mesti dihormatin, ya. Tolong kasih tahu anak-anaknya, jangan mau dipecah belah. Toleransi, ini toleransinya ke agama lain luar biasa. Tapi ke sesama Islam, godaan itu memang banyak. Hati-hatilah. Di Jawa Timur yang suka aneh, Jawa Tengah, dibuat mainan agama. Ada tasawuf membersihkan hati, ada tarekat, tapi berlebihan sampai begini-begini. Itu ibadahnya Yahudi tuh. Nah, itu jadi seperti siapa itu Panji itu diaduk-aduk agama Islam, ada pastor situ, ada Yahudi situ, bareng. Itu emang dibikin. Nah sudah, kita pakai paham kita. Yang mazhab Syafi'i silahkan, tapi mazhab bukan agama, agamanya Islam. Mazhab itu seperti madrasah, mazhab Syafi'iyah, mazhab Tahiriyah, begitu doang, bukan agama, agamanya Islam. Udah. Jaga anak-anak, kasih tahu, jangan mau diadu-adu. Nanti ada waktunya perang, nggak lama lagi. Mau ikut mazhab apa mau ikut Imam Mahdi? Dikirim Allah Imam Mahdi karena nggak ada nabi lagi, dikirim imam. Hadisnya banyak, ribuan. Semua mazhab punya hadis itu, beneran. Dikit lagi. Itu perang Gaza, itu udah perang antara pengikut Imam Mahdi dan pengikut Dajjal. Udah mulai. Dikit lagi Imam Mahdinya kelihatan, bukan belum lahir, belum zohir. Belum zohir, bahasa Arab zohir, di bahasa Indonesia jadi lahir. Kelihatan tadi di perut ibu ini enggak, udah diberanakin. Itulah. Cuma belum ditampakkan. Pengikut Dajjal udah itu penyebar narkoba, penjol, penyebar maksiat, itu semua pengikut Dajjal.
Dajalnya belum kelihatan. Nah yang ngajak kebaikan, belain Islam, ya itu Imam Mahdi. Itu dia bantu itu Gaza itu, cuma lewat orang. Ngomongnya susah, nyampein yang benar tuh pahit. Itu makanya yang bela Gaza itu semua pengikut Imam Mahdi. Makanya dibantu. Menang Yaman yang punya senjata sedikit, habis kapal Amerika, dibomin kapal Inggris semua. Allahu Akbar, orang bantu. Menang itu, banyak tentara Israel mati, gak disebut. Nah Israel ngebunuh seperti menang, yang dibunuh rakyat sipil, orang hamil. Kemarin orang hamil dibunuh, anak-anak, bayi-bayi, ibu-ibu, wanita. Nggak ngebunuh Hamas, tentara Hamas masih utuh, sekuat. Yang dibunuh rakyat. Kalau dia nggak pernah ngebunuh rakyat, tentara yang dibunuh. Alhamdulillah, itu Islam. Sampai di Amerika, di Eropa, semua orang demo belain Hamas, belain Islam. Kenapa? Dilihat katanya teroris. Baik. Yang ditangkap dilayanin dengan baik. Pernah makanan kurang, kan di bawah tanah, di bunker, dikit makanannya dikit. Itu tentara Islam nggak makan, dikasih tawanan yang bukan Islam, disuruh makan, dianya nggak. Akhirnya dia keluar pada cerita Islam baik, saya diperlakukan dengan baik. Akhirnya antri pada masuk Islam sekarang. Itu bukti, itu bukan bohong, beneran. Nah itu yang ngajarin, itu yang diperangin sama Israel, Ahlus Sunnah. Yang bela Syiah. Ahlus Sunnah nggak ikut, malah Ahlus Sunnah yang negeri Arab bela Israel. Tuh bom Iran mau ke Israel, ditembak sama Saudi, sama Qatar, sama Yordan, sama negeri Arab. Nah ini beritanya bener. Makanya sebelum itu dikafirin dulu Syiah supaya orang nggak tahu. Itu dia. Saya bukan ngajak Syiah, sekali lagi jangan cerita di luar. Saya tidak, tetap sampai mati NU atau Muhammadiyah jadi Ahlus Sunnah. Syiah itu bukan partai nyari masa enggak. Silahkan ibadah masing-masing, jangan kafirkan, nanti kita dosa di akhirat berat. Kan baru katanya, faktanya dong lihat. Kalau saya kasih faktanya bingung. Ngintip aja pergi, ngintip lihat. Tuh di mana tuh, di Kebayoran ada tuh ibu-ibu tuh, lumayan rezekinya banyak, tiap hari sedekah. Dia ngeluarin zakatnya 2,5% sama 20%, 22,5. Itu Syiah. Tanya yang lain. Artinya saya tidak ngajak, jangan kafirin. Mungkin jadi pusing, jadi ribut nanti di rumah. Enggak usah, udah tetap Ahlus Sunnah, tetap Ahlus Sunnah. Jangan nanti dimusuhin. Faktanya begitu. Nah, sampai di masjid-masjid itu kalau ada Ustadz Syiah di demo nggak boleh. Tapi Ustadz siapa itu? Haritanu, Ustadz Haritanu disambut pakai qasidah yang biasanya buat nyambut Nabi. Tola'al badru alaina. Ustadz Haritanu masuk ke mimbar ceramah. Anak-anak kecil pada cium tangan. Gimana tuh? Itu benar apa salah? Pikir. Ustadz Muhammadiyah boleh nggak ceramah di Masjid NU? Nggak boleh. Tapi kalau Muhammadiyah toleransi. Maaf, saya itu di mana tuh, di Al Azhar Kebayoran, 15 tahun saya ngajar situ. Siapa aja boleh, kalau bagus. Agak terbuka gitu kalau Muhammadiyah. Pengurusnya NU, pengurus kader dakwah di Al-Azhar itu. Gak ada masalah. Jadi jangan mau diajarin ribut sesama Islam. Dosa besar. Walaupun Wahabi, baikin, Muslim dia. Cuma dia nggak mau tahlil, biar deh. Gitu. Muslim. Jelasnya cukup ya buat anak-anak, jagain anak-anak. Sebentar lagi banyak fitnah, bakal lebih banyak lagi karena bakal perang.
perang dunia ketiga lah, terakhir. Itu pemimpinnya Imam Mahdi yang nakalnya itu Dajjal. Semua banyak di mana-mana Dajjal ada, yang nyebarin maksiat itu semua Dajjal. Dan dia kuat, sakti Dajjal itu. Orang kurang iman bisa ikut dia ngaku Tuhan. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, sembuh. Sekarang juga kalau pengikut dia sakit, dibantuin namanya Dajjal. Kita juga dibantuin namanya Imam Mahdi. Ada caranya, itu kan utusan Allah. Dan selain itu lanjut ya, merebut Masjid Aqsa. Jadi ini nggak begini aja perang terus sampai datang Imam Mahdi dan Nabi Isa. Nabi Isa jadi ikut Islam. Nabi Isa nanti yang merebut Masjid Aqsa. Udah, itu urusan kita itu. Jangan ngurusin orang Islam yang begini, yang begitu. Astagfirullahaladzim. Kapan jadi Tuhan? Nabi aja nggak pernah ngapirin orang, nggak pernah musuhin Muslim. Orang munafik banyak, dibiarin namanya Nabi. Tuh, jadi jangan musuhin orang Islam, benci jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dulu ya, pengantar. Itu nanti saya lagi capein dulu. Berpikir tentang ada. Belum ada diktatnya, nggak ada situ, sedikit. Dan yang mengadakan, mikir. Coba mikir, kenapa Bapak ada? Kenapa Ibu ada? Ada kan? Berasa nggak lagi hidup? Nggak berasa. Kalau nggak berasa coba cubit. Sakit nggak? Sakit, berarti kita ada hidup. Berpikir, siapa yang hidupkan? Kalau bukan Allah siapa? Iman itu di akal, bukan di mulut. Iman di akal, di pikiran dan perasaan. Sini, di otak. Nah sekarang masukin iman ke otak. Itu di situ. Kenapa di negeri Islam penjaranya penuh? Salah satu negeri barat penjaranya kosong. Di Swiss ya. Kosong penjara. Padahal penjaranya enak. Penjaranya itu apartemen. Benar, apartemen yang sama orang. Itu orang penjara di apartemen. Enak. Kalau makan kurang enak dia mogok, dia demo. Tapi penjara kosong. Kenapa di negeri Islam penjaranya penuh? Kalau saya mau terus terang, pelajaran keimanannya hanya hafalan. Hafal sifat 20 atau apapun. Iman gak masuk ke akal. Karena gak diajak berpikir. Padahal di Quran pelajaran iman disuruh berpikir, tafakur. Semua mikir sekarang, kenapa hidup? Jawab dalam hati, kenapa hidup? Yang kedua, siapa yang hidupkan? Jawab dalam hati, Allah, karena nggak ada yang lain ngaku bikin kita. Allah. Nah terus Allah taruh di bumi terus dimatiin. Selama di bumi, selama hidup disuruh ngapain? Hidup disuruh ngapain sama Tuhan? Jawab, mesti mikir. Suruh makan gado-gado terus meninggal. Suruh nyanyi terus meninggal. Suruh main bola terus meninggal. Disuruh ngapain? Mikir. Biar iman, biar otak kita beriman. Tuh bapak-bapak imannya kuat. Haji 20 kali ada. Tapi dia nggak pernah mengikuti keinginan Allah. Gimana itu? Nah, ini jangan ngurusin mazhab. Kita sendiri ini iman kita benar apa enggak? Di mana iman adanya, di mana? Di pikiran, pikiran beriman, otak beriman, perasaan beriman. Lidah cuma nyampein. Iman bukan di lidah. Akalnya beriman, perasaannya beriman. Coba suruh ngapain di sini? Kalau disuruh hidup di sini nggak usah pakai mati dong. Udah aja di sini selamanya. Kalau di dunia selamanya betah? Nggak betah. Wah. Udah reot, bawa badan aja susah. Habis duduk mau diri susah. Makan susah. Mau lama-lama sini?
terus nggak mati-mati, kan orang minta panjang umur. Ada ibu-ibu datang ke saya, dikawal sama 6 orang, yang satu megangin botol oksigen, sini jarum, sini jarum. Jalannya dipakai kursi roda, didorong. Udah di depan saya, Ustaz doain panjang umur. Minta panjang umur. Napas susah, jalan gak bisa, masih minta panjang umur. Sebenarnya jangan Bu, capek di sini, mau ngapain panjang umur? Enggak Ustaz, saya masih pengen hidup. Mau Bu? Ya enggak, saya nggak doain. Saya doain biar mati husnul khotimah. 3 hari kemudian teman meninggal. Nah, itu. Tapi orangnya baik, solihah. Dia punya usaha. Dia banyak menolong anak yatim, bantu-bantu orang. Semoga Allah terima amalnya dan ditempatkan di surga insya Allah. Cuma mungkin dia ada pengen besarin anaknya atau pengen anaknya baik gitu kali, mau didik. Niatnya baik. Tapi yang saya maksud, kita mengerti Tuhan hidupkan kita di sini disuruh ngapain. Itu aja, coba mikir. Nah kalau bukti adanya Tuhan, nggak usah repot-repot. Lihat aja pohon kelapa, airnya dari bawah akar naik ke atas. Bisa nggak air naik ke atas kalau nggak ada pompa? Nggak bisa. Tapi di kelapa bisa. Nggak ada selang. Itu air ditaruh di atas, penting banget. Pakai plastik bungkus? Enggak. Bungkus pakai tempurung. Terus ditambal lagi sama serabut. Kalau dibanting dari atas nggak pecah. Terus kulit. Pernah mikir belum Tuhan bikinin air kelapa buat siapa? Sampai ditaruh di atas supaya nggak habis sampai binatang. Di atas juga ada bajing tupai binatang ada, tapi dia nggak bisa makan karena bungkusannya berlapis-lapis. Buat siapa? Pernah mikir nggak? Kok Bapak Ibu diem aja? Jawab dalam hati. Tuhan bikinin kelapa buat siapa? Hah? Pakai suara buat kita manusia. Iya, buat bikin santan, bikin kari, bikin apa kan pakai santan. Terus kelapanya diem aja, dibanting dari atas, sabar demi untuk manusia. Habis dibanting diapain? Dibacok-bacok, sabar. Habis itu diparut, sabar. Habis diparut, beres, sabar. Buat siapa? Manusia. Minum air kelapa, enak. Pernah nggak mikir ke situ seperti tadi? Waktu mau minum air kelapa, pernah nggak mikir? Ditaruh di atas sama Tuhan, dibungkus buat kita. Habis minum, bisa sadar gitu nggak? Kalau udah berpikir seperti tadi, kalau belum berpikir nggak bisa. Kita suruh juga bilang alhamdulillah. Nggak dari sini. Akalnya isinya apa? Ya kan? Tuh sate beli sono enak. Warung Bang Gani enak. Jadi alhamdulillah Bang Gani. Dia nggak mikirin yang bikin dagingnya siapa, yang bikin bambu tusukannya siapa. Bang Gani bikin apaan? Dia dapat rezeki dari daging bikinan Allah, ya kan? Nah itu, di situ otak kita tuh belum mantap iman di situ. Karena kita diajarin ribut melulu, maki sana maki sini, ngapirin sana ngapirin sini. Itu bukan urusan kita ini akal kita beriman, hati kita beriman, ingat Allah terus. Itu. Nah, jadi berpikir tentang ada dan yang mengadakan. Siapa yang mengadakan telur?
Nah tolong dijawab boleh pakai suara. Siapa yang bikin telur? Ada nggak selain Allah ngaku bikin telur? Ada. Itu telur cair, merah dan kuning dan putih. Bagaimana membungkusnya? Bungkusnya gimana? Berapa pegawai yang bungkus? Dibungkus tuh air telur putih dan kuning dibungkus pakai cangkang. Dibungkusnya di mana? Di perut ayam. Betul. Itu pakai ada mesin di perut ayam. Buat bikin bungkusnya itu cangkang ada. Ada pegawai di perut ayam. Gampang nggak masukin itu? Susah. Masukinnya bungkusnya gimana? Pakai sendok gitu. Gak ada tangan, gak ada siapa di situ. Anehnya lagi, cangkang itu kulit telurnya itu ada pori-pori, lubang-lubang, pori-pori. Buat apaan? Buat napas, oksigen. Jadi nanti sebentar lagi ini mau jadi binatang, bergerak bisa jalan. Begitu netes, pecah sendiri telurnya, burung atau ayamnya langsung diri. Tadinya air, sekarang udah jadi burung, jadi itik ayam. Kakinya percis di tengah, ukur deh lihat. Kalau kakinya mundur, kalau kakinya agak ke depan, palanya sama ekor sama. Kalau palanya gede, ekornya gede. Ucap apa? Subhanallah. Itu kan luar biasa. Siapa yang bikin? Subhanallah. Itu ayam, burung, telur dimakan telurnya, digoreng, ayam tuh digoreng, dimakan telurnya, nggak habis-habis, banyak. Mana yang lebih mahal, kambing apa ayam? Kambing mahal, daging ayam lebih murah karena banyak. Karena Allah bikin telur. Satu ayam berapa banyak telurnya? Buat siapa? Manusia. Bersyukur nggak nih manusianya? Kalau bersyukur mau dikasih surga. Kalau dikasih yang di dunia ini nggak bersyukur, nggak dapat surga. Udah dikasih di dunia aja nggak terima kasih. Itu iman. Ajarin anak-anak. Ada satu buat anak-anak. Udah 3 kali saya sampaikan. Ini sekarang terakhir jadi apalin. Ajarin anak iman tapi pakai teka-teki, pakai yang lucu-lucu supaya anak-anak senang. Ya gak? Tanya anak-anak pulang. Ini siapa? Nak, ini kok kuping ada tulangnya? Kan gitu. Ada nggak tulangnya? Ada. Kalau nggak pakai tulang, turun kayak kuping kambing. Jelek dong. Jelek. Jadi dikasih tulang supaya nggak ngampleh, nggak turun. Nah tanya lagi, kenapa tulangnya lunak? Kok mesti tulangnya gede lah? Tanya jawab, kalau tulangnya gede, keras, nggak bisa tidur miring. Ya kan? Jadi kita jawab apa? Subhanallah. Pas diukur, tulangnya lembek, ya nggak? Kalau nggak pakai tulang repot, turun. Kalau nggak turun, kena angin goyang. Dibikin tulangnya sedang. Nanti ceritain, jadi kenapa ini? Siapa yang bikinin kuping jadi keren? Coba kalau ngampleh ke bawah, jelek. Pakai tulang gede, nggak bisa tidur miring. Kita ucapkan apa? Subhanallah, Maha Kuasa. Ada alis, kalau keringetan, dibendung supaya nggak ke mata, dikasih alis kemari. Adil. Alisnya dibikin keren lagi, lurus ini sama. Ada orang suka alisnya dikerok, dia bikin alis sendiri, nggak seimbang, gede sebelah. Subhanallah. Itu gigi yang buat makan di mana? Geraham belakang.
sini tipis buat kerat. Kalau yang geraham di depan, kita makannya gimana? Coba. Gerahamnya di depan, makannya gimana? Subhanallah. Terus kuku panjang, gigi disetop. Kalau nggak disetop, itu jadi ciptaan Allah sempurna. Belajar iman tuh begitu. Akal berimannya otak. Nah sekarang orang akalnya nggak kurang beriman, dia cuma ngapal. Nah, itu makanya banyak pada rusak. Nipu mana-mana, nipu udah luas. Kita meleng sedikit dibohongin, dagang pada nipu. Soalnya nih, kenapa imannya nggak masuk ke otak? Imannya cuma di bibir, itu yang mesti diurus. Bukan ngapirin Syiah, ngapirin Wahabi. Imankan diri kita, anak-anak kita. Iman ada di akal dan di hati, di perasaan. Semoga jelas ya. Insya Allah saya nggak salah. Saya hanya ingin nyampaikan yang sebenarnya. Walaupun kadang-kadang didengarnya kurang enak, apa boleh buat? Karena kita udah kebiasaan. Ceramah di kampung-kampung tuh, agak di desa, saya udah nggak bisa ceramah. Kenapa? Saya ajak keimanan kayak begini pada nggak suka. Maunya melawak. Situ dekat Cibubur belah mana dulu, belah sana tuh. Saya ceramah situ. Dia nggak lihat saya gelap, udah lagi pulang, yang sebelah, wah, apaan ceramah kayak gitu? Nggak ada ketawa-ketawa acan. Serius banget. Karena sudah banyak dakwah di kampung tuh melawak. Jadi kita mau ajak kepada Allah udah nggak bisa. Ada juga di kantor ceramah saya begini ngajak beriman. Itu yang hadir situ, amin. Saya belum baca doa udah amin, amin, amin. Semua pada amin, rame-rame. Artinya apa? Udah, jangan ceramah. Ya berhenti saya. Itu nggak mau diajarin keimanan. Dia maunya ngelawak, dia datang ke situ mau denger lawakan. Banyak sering di Ciganjur begitu juga. Kita ceramah pakai meja, ini yang ada denger makan minum. Kita suruh ceramah, dia pada ngobrol. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selesai pulang saya. Jadi ngobrol nggak didengerin, emang begitu. Maunya ustadz yang melawak. Ini keadaan udah kayak gini. Jadi makanya lihat keadaan begini sudah. Orang Kristen korupsi, Buddha korupsi, semua agama yang korupsi, orang Islam juga korupsi. Kenapa? Itu pelajaran keimannya nggak masuk ke akal. Padahal di Quran disuruh berpikir. Di Quran ada pemuda-pemuda masuk Islam nggak pakai ustadz. Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi itu beriman pakai diskusi, pakai akal dia sama dia. Nah, baru Allah bilang innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka pemuda-pemuda yang beriman pada Allah. Wazidnahum huda, karena dia beriman dikasih hidayah belakangan. Tapi dia beriman dulu, didiskusi dia sama dia. Kamu tadi di kuil aku lihat kamu nggak nunduk ke patung, ke Tuhan. Wah, nggak mau, Tuhannya kayak gitu dibikin di sebelah sama tetangga saya yang bikin Tuhan, dibikin Tuhannya, masa saya mesti nyembah? Nggak mau. Temannya lagi, iya ya benar juga ya. Akhirnya ada berlima atau berenam, dia diskusi tiap hari mencari Tuhan. Akhirnya mau ditangkap sama raja, ada polisi satu nyampe ke situ, kata polisi, kamu sudah kafir ya? Iya. Ya bapak pikir aja, masa nyembah patung yang bikin tetangga saya, masa Tuhan dibikin? Tadi dijual gitu Tuhan. Diskusi kayak gitu. Habis kamu apa? Saya lihat matahari datang pagi. Saya yakin ini Tuhan yang bikin. Begitu dia orang. Innahum fityatun amanu, sampai turun ayat di zaman Nabi, mereka pemuda beriman. Enggak ada kiai, enggak ada guru, pakai otak. Tapi tidak kenal nama Allahnya siapa. Wa wazidnahum huda, baru dikasih hidayat. Itu sebelum ada Nabi Isa.
Dia ada di Quran tuh, di surat Al-Kahfi. Maksudnya kesimpulannya, tolong Bapak Ibu yang dengar ini sampaikan. Kita belajar keimanan. Kok orang dulu cuma ngapal sifat 20 beriman? Iya, soleh lagi. Dulu setannya kecil-kecil. Sekarang setan masuk ke rumah. Ada di HP, ada di semua, di mana-mana ada. Kalau nggak kasih tauhid yang kuat, rusaknya anak-anaknya. Dunia tuh maju, berkembang, semua berubah. Teknologi berubah. Media-media alat untuk dakwah berubah. Ada film, ada segala macam. Kalau kita nggak imanin otaknya, kecebur nih anak-anaknya. Begitu. Jadi jangan mikirin mazhab. Udah silahkan mau apa Syafi'i, Maliki, semua bagus ke surga itu. Tapi agamanya Islam. Terus berimannya pakai akal. Udah selesai. Kenapa Tuhan bikin ikan nggak pakai leher? Udah dulu. Tanya anak-anak, teka-teki. Ayo, kalau bisa jawab, kasih hadiah. Kenapa ikan gak dikasih leher sama Tuhan? Ikan tinggalnya di laut, ombaknya besar. Kalau pakai leher, kepalanya di sini, ini leher, kepalanya goyang terus kena ombak, joget terus, gak sempat makan. Maka Tuhan gak kasih leher. Maha adil. Gajah ada leher gak? Enggak juga. Kepalanya berapa ton, belum belalainya, berat. Kalau dikasih leher patah lehernya. Kuasa Allah. Muka kita segini, hidung segini, kuping segini. Kalau kupingnya kecil kayak kucing, kayak kuping tikus, kecil dikit sini, nggak seimbang sama muka, jelek. Ya kan? Mata segini, kalau kayak mata ikan, dikit mata kita kecil, jelek juga. Segini udah pas, hidung segini. Tapi kalau hidungnya dikit kecil, atau gede segede telur, jelek semua. Sekarang sempurna gak? Subhanallah, itu iman. Melihat apa yang ada, kenal kepada yang mengadakan. Ya kan? Masuk sini udah tahun lalu gak masuk sekarang. Nanti tahun depan masuk lagi, di depan pintu ada apa itu? Tempat istirahat apa gitu. Pasti orang datang nanya, siapa yang bikin? Nah, sekarang ada pohonan, ada mobil, ada matahari, ada bulan, malam. Kalau malam matahari juga kita nggak bisa tidur, terang terus. Dulu bulan tuh kayak matahari, terang. Kemudian dipadamkan. Siapa yang madamkan? Allah. Ada di surat Al-Isra. Dipadamkan supaya ada malam, supaya kalian bisa tidur. Subhanallah. Tadinya siang terus nggak ada malam. Habis sinar matahari, sinar bulan. Bulannya kayak matahari. Allah padamkan supaya bisa tidur, supaya bisa ngitung hari, bisa ada almanak, bisa ada tahun. Kalau siang terus nggak ada waktu. Subhanallah, itu kuasa Allah semua. Jadi bumi ini belum ada segalanya. Bulan seperti matahari, siang terus nggak ada malam. Belum ada manusia. Kalau ada manusia mati, angus. Pohonan ada, pohonan tumbang tumbuh jutaan tahun. Itu bekas-bekas pohonan ada di dalam tanah yang sekarang jadi batu bara. Dulunya pohon, jutaan tahun yang silam. Jadi manusianya belum ada, segala keperluan hidupnya sudah diciptakan Allah, batu bara. Ada binatang mati, lahir mati jutaan tahun. Itu bekas-bekas binatang itu di dalam tanah jadi BBM. Karena dia bawa sinar matahari, api, energi di badannya, di pohon. Yang pohon jadi fosil, jadi batu bara. Yang hewan itu jutaan tahun banyak kali. Itu bekas matahari yang ada di badannya itu jadi bensin, di BBM. Aftur yang buat kapal terbang, udah dibikinin semua.
Kita nggak tahu, kita tinggal makan minum kan nggak pernah mikir yang bikin siapa, kapan bikinnya. Jutaan tahun. Itu kuasa Allah. Manusia bisa bikin bensin? Nggak bisa. Bikin air setetes? Nggak bisa. Manusia cuma ngambil air, ngambil doang, ngurusnya belum beres. Mahal air. Padahal dari gunung bisa terjun ke sini, sungai-sungai itu. Itu sungai bawa air dari puncak, dari gunung. Kalau dibungkus, dibikinin pipa yang gede kayak gini, dari puncak sana kan bening. Dibikinin pipa dari gunung sampai ke Jakarta. Itu air turun sendiri, nggak pakai alat, nggak pakai biaya. Cuma bikinin pipa gede. Bisa nggak? Nggak bisa. Pernah Belanda bikin, pernah. Taruh gudang air situ, Pasar Rebo tuh. Itu air dari Bogor. Ke pipa dulu. Sekarang nggak dicampurin air dari Kalimalang, kotor. Jadi mahal, buat ongkos bersihin. Kalau ambil dari gunung, dipakein pipa aja ke sini. Buat 5 kota di Jakarta cukup murah karena nggak pakai biaya. Airnya turun sendiri, nggak didorong pakai mesin. Tuh, manusia nggak memikir. Ini air bekas-bekas orang nih, bekas mandi, bekas segala macam kemana? Ke got. Dari got kemana? Ke laut. Terus apa? Nguap. Nguap itu. Kalau kita masak air, nguap nggak? Nguap. Ke atas. Di atas berapa hari? 9 hari. Rendah dekat situ. Pesawat terbang lebih tinggi. Air berarti awan, berarti dekat. Berapa hari di situ? 12 hari. Kemana? Didorong sama angin, nguapnya banyak di sini Jakarta, di laut, dorong sama angin ke puncak, mentok gunung, naik ke atas. Di atas ada lapisan dingin, turun tercurah. Turunnya air curah. Kalau turunnya segede balok, mati kita. Turunnya tercurah. Orang mau siram pohon dulu pakai cerek, curah. Karena kalau disiram langsung bluk, patah. Mati. Nah, hujan gede apa kecil? Kecil. Di tempat dingin turun kayak sebesar kacang, sebesar jagung, es kecil. Kalau nggak diatur sama Tuhan, didorong angin ke gunung, kena dingin, turunnya tercurah. Kalau dia turun sekaligus, habis genteng-genteng ini pala kita bocor semua. Ucapkan apa? Subhanallah. Terus kita minum lagi nih air, binatang minum, semua minum. Habis keluar, dicuci lagi, jadi uap lagi di atas, dibersihin sama Tuhan di sana. Cara Allah daur ulang. Ketika nguap itu kotorannya nggak ikut. Tuh yang buat infus di rumah sakit tuh, itu bukan air yang dibersihin sama manusia, air bekas, semua juga air bekas, bulak balik, daur ulang. Tapi yang buat infus itu nggak bisa dipakai dibersihin mesin-mesin manusia. Itu ngambilnya air hujan. Air hujan sudah dibersihin, ditaruh di lemari panas 2000 derajat Celcius. Baru dikasih garam jadi natrium. Itu yang ada agak hijau tuh, pada garis hijau di plastiknya itu. Terus yang satu lagi gula, glukos. Itu yang agak coklat, ada garisnya coklat situ. Itu air hujan itu. Tapi sebelum ke masyarakat, habis dipanasin 2000 derajat Celcius, taruh berapa bulan, baru diperiksa lagi. Saya tahu. Apa? Karena air hujan suka ada lumut. Ada lumut, tapi kotoran nggak ada. Kalau ada kotoran setitik aja, mati orang. So, infusi masuk ke arteri itu tempat aliran darah berhenti. Maka itu bersih banget. Sebelum dibawa kemana-mana diperiksa lagi. Adanya lumut di dalamnya. Karena air hujan. Belum bisa air ini, air ledeng nggak bisa. Masih ada kotoran, bisa mati orang. Nah itu. Jadi yang bersihin air bekas dari sepiteng, dari comberan, dibersihkan oleh diangkat ke atas. Itu yang kita minum nih, pernah diminum binatang tuh.
Bolak-balik dari zaman dulu tuh air itu juga. Cuma berapa persen, yang 10% sekarang. Yang 90% ada di kutub, jadi gunung es. Kutub utara, kutub selatan. Nanti kalau penduduk tambah, dicairkan lagi. Jadi jumlah air tambah hari, tambah bulan, tambah banyak. Jadi nanti kalau mau bikin rumah, mau beli tanah darat. Jangan beli tanah bekas sawah, banjir. Air akan lebih banyak lagi nanti. Beneran. Perumahan-perumahan itu kebanyakan di bekas sawah. Dia mestinya bikin pembuangan. Itu ke tempat yang rendah, pakai pompa. Syaratnya harus begitu. Tuh ada bikin mall di Tanjung Barat tuh, dia nggak urusin drainisasi itu air. Insinyurnya mungkin lupa. Begitu mall jadi, hujan banjir. Pembuangan air nggak ada. Jalanan digali, jalan raya tuh digali, macet setahun. Karena tidak mikirin pembuangan air. Jelas sudah kita jadi cerita kemana-mana. Buktikan kekuasaan Allah. Jadi nanti insya Allah pengaji-ngaji terus kekuasaan Allah, bahan buat anak. Ibu bapak udah selamat dah. Udah ada namanya tuh di surga tuh. Lokasi rumahnya udah ada. Insya Allah tinggal nyari hiasan biar rumahnya lebih cakep lagi. Ibadah itu kan pakai bayar itu, pakai bayar ada di Quran. Tuhan jual surga, jual pakai tenagamu, dirimu. Nah ini duduk di sini nih, ada gaji nggak dari Allah? Ada, pahala namanya. Itu nggak usah bawa amal ke akhirat, nggak usah dibawa, udah berangkat duluan. Sekarang kita lagi duduk, itu malaikat raqib transfer terus. Semua kita itu punya rekening bank di akhirat, rekening pahala. Berapa saldonya tuh? Tambahin terus. Itu nanti rumah kita tuh cakepnya kayak apa, gede kayak apa, dari tergantung pahala kita di sana. Pahala tuh kayak duit, cuma duit rupiah kagak laku di sana, dolar laku di dunia, tapi di akhirat gak laku. Yang laku pahala. Jadi buat kita itu, itu amal-amal tuh buat kita. Sudah, cukup ya. Satu saya mau sampaikan, kan itu ada doa zaman dulu, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. Ada kan? Sebaiknya itu kita ganti al-wujud, nggak pakai mawujud. Kenapa? Kalau pakai mau itu makhluk. Allah khaliq, kita makhluk. Tapi Allah bukan makhluk. Kita wujud. Allah wujud, kita mawujud. Kita diadakan buat kita. Allahnya wujud atau wajid. Di Asmaul Husna wajid. Nah, tapi jangan sebut Allah mawujud. Yang mawujud kita. Tapi niatnya baik, nggak dosa itu, nggak salah. Maksudnya mawujud ada. Tapi kalau dilihat dari ilmu nahu, tasrif, jadi kayak makhluk. Mawujud, diadakan. Allah tidak diadakan, dia yang mengadakan. Jadi ganti, jangan mawujud buat Allah, tapi wujud. Kan di zaman dulu ada wujud, tidak bako. Sifat 20 orang dulu. Wujud, bukan mawujud, tapi wujud. Jadi yang punya tulisan pakai mawujud diganti wujud ya. Wujud. Ya, bilangin pelan-pelan supaya nggak ribut. Jadi yang paling wajib tuh di sini ada tuh. Di halaman 2. Oh, nggak, di situ nggak ada. Simpen aja. Kalau ada yang mau kasih fotokopi. Yang ada wujud. Sekarang kita mulai belajar ya. Tadi baru pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya itu menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Baru dengar kan? Ini ajaran Islam paling pokok nih. Ini sebenarnya menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan
Allah. Orang banyak menyesuaikan keinginannya dengan keinginan presiden. Presidennya ganti, dia ikut lagi. Keinginan presiden apa? Tapi kan presiden nggak punya surga. Presiden punya surga nggak? Sekarang mau cari muka presiden, muka ustadz, apa muka lurah, apa muka Allah? Muka Allah, ridha Allah. Allah punya surga. Jadi caranya kan udah mengenal ajaran Islam, udah tahu. Semua udah ngerti. Keinginan Allah udah tahu. Kita sholat, kita jadi orang baik, kita memaafkan, punya hati bersih. Kan itu keinginan Allah. Kita mandiin badan, sabunin badan, mandiin juga pikiran dan perasaan. Karena kebaikan datangnya dari pikiran, kejelekan dari pikiran. Kalau perasaan kita, pikiran kita banyak benci kepada orang, yang keluar semua kebencian. Atau Allah nggak suka. Allah sukanya kita berbuat baik, sayang sama diri, sayang sama keluarga, sayang sama orang Islam. Kan maunya Allah begitu. Nah, kita sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Nah, itu aja. Mau apa sekarang? Mau makan? Saya cari makanan sesuai dengan keinginan Allah, yang Allah ridhoin. Jadi makanan yang Allah nggak suka ya jangan. Keinginan kita selalu kita kaitkan dengan keinginan Allah. Kita duduk di sini sekarang nih, keinginan Allah apa enggak? Keinginan Allah, dia suruh belajar agamanya, mengenal dia terutama, tauhid. Dari tadi kita tuh ngajak mengenal Allah. Itu keinginan Allah enggak? Keinginan Allah. Ya berarti betah-betah lah. Itu. Pertama kewajiban itu mengenal Allah. Udah deh, kalau udah kenal Allah beres. Kalau kita sudah menginginkan mau mengerjakan apa, mau makan apa, mau ngomong apa, kita sesuaikan dengan keinginan Allah. Ya udah langsung masuk surga. Sendal-sendalnya ikut ke surga. Karena itu udah paling disayang Allah. Jadi ingat, keinginan kita sesuaikan dengan keinginan. Kalau Allah tidak ingin, nggak jadi, jangan dikerjakan. Ini ajarin anak-anak. Ada diktatnya kan? Boleh fotokopi sebarin, karena ini banyak orang lupa. Ini banyak orang lupa ini. Apa yang kita ingini sesuai dengan keinginan Allah. Boleh nggak kita makan makanan yang udah basi? Nggak boleh. Allah nggak boleh. Halalan thayyiban. Nah jangan. Setiap itu kita ukur nih Allah ingin begini apa enggak? Sesuai enggak? Dia kerjain. Kalau tidak sesuai dengan keinginan Allah, jangan. Supaya dapat ridho Allah, cari muka Allah, cari kasih sayang Allah. Itu, udah itu. Baru bisa ngamalin Islam, baru jadi orang Islam yang baik. Kalau belum bisa menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah, gak bakal bisa bertakwa, gak bisa jadi orang baik. Nah, caranya gimana? Caranya lihat di halaman 2. Udah, ini aja 4, 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 nomor, tolong paham banget, pahamin, saya mau terangin, paham sampai hafal, pahamnya sebarin lewat WA, kayak lewat apa, dakwah juga keinginan Allah. Kewajiban dakwah bukan ustadz doang, semua orang Islam wajib sesuai kemampuan, sesuai dengan kebiasaan sendiri. Ini aja 4 nih. Yang satu kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tuh, sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Allah pengen kita baik nggak di rumah? Akur, suami istri sama anak-anak. Keinginan Allah apa? Suruh hidup rukun, saling menyenangkan. Nah sekarang pasang niat. Keinginan kita sama dengan keinginan Allah. Niat sekarang mau saling maafkan di rumah dulu deh, baru sama tetangga. Saling menyenangkan, suami istri anak rukun. Itu keinginan Allah. Nah kalau kita ribut terus, keinginan siapa? Keinginan Khonnas. Khonnas, kalau Khonnas itu kerjanya apa? Yuwaswisu fi sudurin nas. Tukang bikin orang jadi berantem, bersangka buruk, ribut. Itu keinginan Nah kalau keinginan Allah,
baik. Yang satu lagi rupa, dia ngomel-ngomel, kita sabar. Sabar artinya apa? Mengalah. Itu keinginan Allah. Nah kalau kita muslim tapi nggak pernah, keinginan kita nggak sama dengan keinginan Allah, ya nggak bisa dong. Keinginan kita mesti kita samakan dengan keinginan Allah, terus menerus. Itu jadi bisa jadi orang soleh, cepat, gampang jadi orang baik. Sesuaikan keinginan dengan keinginan Allah. Itu gitu aja udah pasti jadi orang soleh, takwa banget. Ya, apalin satu nih. Udah paham? Udah paham? Udah. Sekarang simpen, jangan lupa. Ingat selalu, keinginan saya punya keinginan harus sama dengan keinginan Allah. Gampang jadi orang baik, gampang. Ini satu, keinginan kita sesuaikan dengan keinginan Allah. Selesai satu nih ya, gak lupa. Yang kedua, pantaskan diri kita menjadi hamba Allah. Pantas gak? Orang mau jadi hamba presiden, dibikin pantas gak dirinya? Dia pergi ke istana mau kerja sama presiden, pasti pakaiannya lain, apa seragam, apa-apa, cara ngomongnya semua. Nah sekarang kita jadi hamba Allah. Allah mau kumpulin kita di surga. Sekarang kita ngaca, lihat diri kita, pantas gak jadi hamba Allah? Dipantesin. Jadi hamba Allah gimana? Di Quran ada. Quran itu wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi haunan. Hamba yang disayang Allah yang hidup di bumi lemah lembut. Tidak garang. Enggak suka maki-maki, teriak-teriak. Itu satu. Dua, udah nomor dua. Pantesin kalau udah lemah lembut, baik, sopan, pantes jadi hamba Allah. Pantes. Tuh nyeritain kejelekan orang, ghibah, namimah, benci sama orang, nggak pantas jadi hamba Allah. Jadi hamba khonnas. Ajarin anak-anak, ibu bapak udah baik, anak-anak, ajarin, sesuaikan keinginanmu dengan keinginan Allah. Allah pengen gimana? Kamu jadi hamba Allah, Rahman, yang hidup di muka bumi itu tidak sombong. Yang kedua itu, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Diajak bertengkar, diajak berantem sama orang-orang jahil, tidak dilayanin. Diam, salama itu tidak ngomelin dia, tidak maki dia, tapi tidak ikut, tidak terpancing. Itu di surat Al-Furqan 70 berapa lah. Surat Al-Furqan itu ada 12 yang Allah senang, 6, ada yang 6 yang Allah gak suka. Yang Allah suka tadi apa? Dia hidup itu lemah lembut, bergaul dengan baik, tidak maki-maki. Kalaupun ditantang orang jahil, tidak dilayani. Tidak dilayani, udah aja bismillah, baik-baik jalan. Walladzina yabituna, dan mereka yang bermalam, ngapain dia malam-malam? Bersama Tuhannya. Dia duduk, tafakur, dia periksa dirinya, pantas gak jadi hamba Allah? Besok dirapiin, dia berdiri sholat, dia duduk baca Quran. Itu dia hamba Allah. Di surat Al-Furqan ayat 70 ke atas lah, 60 kali, lihat di situ. Itu hamba Allah, kangen sama Tuhan, malam-malam datang, walaupun setengah jam, 1 jam boleh, 2 jam boleh. Ada lagi mau ke sini tadi dari masjid, kalau bangun dari jam 3 punya waktu banyak tuh. 2 rakaat boleh, tahajud. Tahajud itu satu-satunya sholat sunnah yang diperintahnya ada di Quran. Ada di Quran. Lihat surat Al-Muzammil, ada itu. Suruh bangun malam, tahajud. Tidak ada ibadah sholat yang paling tinggi itu tahajud. Kalau sunnah-sunnah yang lain, kalau sunnah ba'diyah, qobliyah, hadisnya sahih.
Kalau sunnah yang lain khilaf, ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Tapi boleh-boleh aja orang sholat kok. Biar dalilnya enggak kuat ya enggak apa-apa. Tapi yang paling tinggi tahajud. Ada 3 kali perintahnya di Quran. Terutama di surat Al-Muzammil dari awal sampai akhir itu perintah tahajud. Dan biasanya kalau orang sering baca surat Muzammil kadang mimpi Rasulullah. Mimpi Rasulullah itu tidak bohong, beneran. Cuman nggak pernah kelihatan badan, nggak, sedikit beberapa detik doang. Jadi dulu ada yang bilang mimpi Rasulullah ketemu, diajak jalan berdua Rasulullah kemana, terus anaknya diusap-usap kepalanya oleh Rasulullah, lama dia ketemu, itu bohong. Saya sebut itu dia bohong, polisi dengar, akhirnya ditekan, ngaku dia bohong. Waktu kejadian itu tuh kilometer 50, ada dia bohong. Gak boleh cerita bohong tentang Nabi, itu haram hukumnya. Mimpi Nabi sedetik 2 detik udah alhamdulillah itu, muka gak kelihatan. Kadang gak pakai bicara, tak ada tulisan. Insyaallah. Ada mimpi Nabi itu tidak pernah dicoba oleh setan atau dibikin oleh setan, enggak. Setiap mimpi Nabi itu pasti benar, memang Nabi. Enggak bisa ditiru setan, enggak bisa. Jadi yang ketiga, udah hafal nih ya. 1, menyesuaikan keinginan dengan keinginan Allah. 2, pantas enggak diri kita jadi hamba Allah? Pantas enggak? Sekarang kalau saya lihatnya udah pantas, tapi kurang rapi. Rapiin, tambah rapiin. Yang ketiga, keinginan mencari harta, mencari apa saja, sesuaikan dengan keinginan Allah. Mencari harta lewat ngerenten, Allah ingin apa Allah benci? Benci. Yang Allah benci, buang. Keinginan kita yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, buang, batalin. Keinginan kita ukur, kita sesuaikan dengan keinginan Allah. Kalau tidak cocok dengan keinginan Allah, nggak usah, buang. Ini tuh tersebarin. Kita ingin butuh uang, pinjol, nggak boleh. Pakai renten nggak boleh, tahan, sabar. Cari minjem sama orang Islam yang nggak pakai bunga. Ada orang menolong, ada. Karena Allah nggak suka, yang Allah nggak suka jangan kita inginin. Disayang banget sama Tuhan. Insya Allah dapat rezeki. Keinginan kita sesuaikan dengan keinginan Allah. Ya kalau tidak sesuai, batalin. Cari yang Allah senang. Terus kita ukur diri kita pantas nggak jadi kesayangan Allah. Kalau kurang, sempurnakan supaya dijadiin kesayangan Allah. Ada 2 itu. Insya Allah catat namaku dalam daftar orang-orang yang kau sayangi dan dia mencintaimu. Itu ya, jelas ya. Yang keempat, kalau mau mengikuti keinginan Allah, buang keinginan kita yang Allah tidak suka, batalin. Mau ngerumpi, Allah nggak suka, tidak ingin, batalin. Mau ngamuk, Allah tidak suka, batalin. Itu buang. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, buang. Udah ini 4 pegang, sebarin. Lagi ngobrol-ngobrol sama tetangga, sama teman, bahas 4. Ini kalau 4 dipakai jadi orang soleh dan soleha, pasti, dan menjadi kesayangan Allah. Ya, keinginan kita sama dengan keinginan Allah. Kalau bapak ibu punya anak, anaknya itu selalu berkeinginan sesuai dengan keinginan bapak atau ibu, disayang nggak? Iya, dia ngerjakan yang sesuai dengan keinginan ayahnya dan ibunya. Pasti ibu sayang, bapak sayang. Tapi kalau dia keinginannya selalu lain,
Sebel kan? Nah, itu. Bagaimana kalau kita menginginkan sesuatu yang Allah tidak suka? Bukan sekali, terus menerus. Nggak pantas jadi hamba Allah. Sebab disebut ibadur rahman, hamba Allah yang pengasih penyayang. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yang hidup di bumi itu lemah lembut, sopan. Itu hamba Allah. Ada orang galak, suka maki-maki orang, segala macam. Pantas nggak jadi hamba Allah? Nggak pantas. Walaupun dia siapapun dia, pejabat kah, ulama kah, ustadz kah, mesti keinginannya sesuai dengan keinginan Allah. Dakwah itu keinginan Allah. Makan makanan yang sehat, keinginan Allah. Gitu. Ini bapak-bapak, ibu ini ada di sini sesuai dengan keinginan Allah, pasti disayang Allah. Apalagi datang ke sini tadi hujan ya, hujan datang juga. Alhamdulillah, terusin, tingkatkan. Jadi nggak gampang cari surga tuh, jalan ke surga tuh banyak, menyenangkan, nggak susah. Lihat halaman 3. Penyesuaian keinginan. Yang pertama ya, tadi itu. Kan ada 4. Ini kan menerangkan yang pertama. Ialah penyesuaian keinginan pribadi dengan keinginan Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Mengapa? Kita harus sesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Kita baca bareng nih. Firman Allah dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu bukan hadis Nabi, tapi firman Allah, tapi tidak di Quran. Yang nyampaikan Nabi pakai bahasa Nabi. Kalau Quran dari Allah, bahasanya juga bahasa Allah. Kalau hadis qudsi bahasanya dari Nabi, isinya dari Allah. Ciri-cirinya selalu awalannya wahai hambaku, wahai hambaku. Nah, kalau ada yang kayak gitu, itu namanya hadis qudsi. Firman Allah buat kita. Yuk kita baca bareng. Siap? Pakai perasaan baca. Firman Allah dalam hadis qudsi. Baca bareng sama saya, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng. Wahai hambaku. Wahai hambaku. Engkau berkeinginan. Aku pun berkeinginan. Allah punya keinginan, kita punya keinginan. Terus yakinlah yang pasti terjadi adalah keinginanku, kata Allah. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, nggak bisa. Tetap yang akan terjadi keinginan Allah. Kita mau hidup nggak pakai sakit. Kalau mau mesti sakit, sakit. Senang ya senang. Jadi Allah berfirman, wahai manusia, engkau punya keinginan, aku juga punya keinginan. Sekarang keinginannya sama apa enggak? Nah, di situ. Kalau enggak sama ya, yang mesti mengalah siapa? Masa Allah. Nah, kita ngalah, buang keinginan kita, ganti dengan keinginan yang sesama dengan keinginan Allah. Gampang kan? Jadi kalau kita punya keinginan, kita ingat, oh Allah enggak suka ini, batal. Supaya menjadi kesayangan Allah. Pasti disayang. Pasti. Dia janji. Nah, lihat nih janjinya nih. Jika engkau turuti keinginanku, nah, kalau kita ikutin keinginan Allah, kita berkeinginan sesuai dengan keinginan Allah. Apa? Allah kasih apa? Akan aku berikan apapun yang kau inginkan. Allah janji. Tentu enggak semua di dunia. Sebagian di dunia, sebagian dikasih di akhirat. Saya udah cerita di sini sekali atau 2 kali. Saya ulang supaya lebih yakin. Ada 3 mu'alaf wanita, gadis 3, masuk Islam semua. Terus masuk Islam, rajin belajar. Apa keinginan Allah dia tahu, dia ikutin. Terus kira-kira berapa tahun terpun, Ustadz, mama saya belum Islam.
Bagaimana caranya Ustadz? Saya sayang ibu saya. Ya kamu doain supaya dapat ibumu dapat hidayah. Iya Ustadz, tapi kalau sampai meninggal dia belum dapat hidayah, gimana Ustadz? Aduh, kamu cari saja cinta Allah. Kamu beramal yang baik, jadi orang soleh. Nanti kamu kalau mau masuk surga, udah di pintu surga, berhenti. Aku bilang sama malaikat, ya Allah, sampaikan kepada Allah, saya gak mau masuk surga kalau ibu saya gak ikut. Saya sayang sama ibu saya. Bayangin, saking sayang sama ibunya itu. Saya ajarin gitu nih, belum. Kalau, ya deh, kamu beramal yang banyak. Kira-kira 5 tahun, telepon lagi. Ustadz, saya di rumah sakit. Mama saya lagi sakit. Dia minta semua yang ada keluar dari kamar. Saya dipegang. Udah yang lain keluar, dibisikin sama ibunya, syahadatkan saya, Islamkan saya. Diterima doanya sama Allah. 2 jam sebelum wafat, kejadian di rumah sakit Carolus. Udah disyahadatin, diimamin semua, meninggal. Husnul khotimah, doa anaknya. Tapi kalau tadi misalnya belum Islam nih ibunya meninggal, kan tadi dia nanya kalau, sejawab bisa. Kamu sekarang cari muka Allah. Kalau kamu disayang sama Allah, apapun yang kau minta Allah janji akan diberikan. Ini kan ada di sini. Di ayat lain juga ada. Tapi jangan tanya sama saudara kita yang Wahabi. Kalau Wahabi itu berat. Dia tidak memahamkan Quran tuh pakai akal, apal doang. Tidak bisa. Tuh dia di Quran, orang kafir masuk neraka. Begitu deh. Dia pasti gitu. Neraka semua, bid'ah neraka semua. Yang masuk surga cuma dia doang, menurut dia. Tapi dia Islam, jangan benci. Memang begitu, paham dia begitu. Tentang bid'ah aja bid'ah. Kan bid'ah itu setiap amalan yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Dan setiap bid'ah sesat. Setiap yang sesat masuk neraka. Jadi yang gak diamalin Nabi bid'ah. Menurut dia yang bikin ini. Padahal enggak. Ibadah tuh bisa. Kan di zaman Nabi gak ada mobil. Sekarang ada mobil mogok, kita dorong. Itu kan amal soleh. Tapi kan Nabi gak pernah dorong mobil, truk lagi. Gak ada dulu. Bid'ah kan? Udah, yang gampang. Ini semua orang Wahabi yang di Indonesia khutbah Jumat pakai bahasa apa? Indonesia. Yang di Inggris bahasa Inggris. Yang di Cina bahasa Cina. Beda nggak tuh? Nabi pernah nggak khutbah pakai bahasa Indonesia? Hah? Berarti dia bid'ah juga kan? Nah, saya bilang, Ustadz, saya maulud, jadi saya masuk neraka. Tapi Ustadz khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia, Nabi nggak pernah amalin itu ibadah. Masuk neraka juga, kita bareng ke neraka. Semua orang Islam ke neraka. Surganya buat siapa? Tapi saya bilang, Ustadz tidak mungkin Ustadz masuk neraka. Ustadz sholat, Ustadz ibadah, Ustadz waris zakat, Ustadz banyak ibadah, baca Quran, kan masuk neraka? Enggak loh Ustadz. Itu tadi nggak bid'ah, itu dakwah. Ya kan? Dakwah mesti pakai bahasa yang orang ngerti. Kalau orangnya nggak ngerti ya bukan dakwah. Jadi Ustadz masuk surga. Saya juga Ustadz ya. Ketika itu otak gak jalan. Mesti pakai ini. Belajar agama pakai akal. Disuruh khutbah tuh tujuannya apa? Nah ini pinter ilmu nih. Setiap perintah tuh ada punya tujuan. Punya tujuan. Dia bisa ijtihad. Misal saya minta sama ini Hobi tolong beliin itu Newzep, obat pilek, obat pusing lah ya, obat pusing. Newzep nggak ada, udah sampai di apotek Newzep nggak ada. Terus dia ijtihad pakai akal. Itu Ustadz minta obat nih, obat apa? Obat pusing atau pilek. Berarti obat yang lain, merek yang lain, kalau sama tujuannya boleh. Dia ijtihad, dia beliin apa itu Paramek, Tikolgin kan,
Dia benar. Tujuan yang lihat tujuan. Tujuan yang jadi hukum. Itu jadi ada ijtihad tujuan. Nah, tujuan khutbah Jumat tujuannya apa? Tujuannya apa itu khutbah Jumat? Asal ngomong? Enggak. Tujuannya memberi ilmu, memberi pelajaran kepada yang dengar. Nah, kalau pakai bahasa Arab, ngerti nggak orang Indonesia di kampung? Nggak ngerti. Berarti kalau disuruh beri pelajaran pakai bahasa yang dia ngerti, jadi nggak bid'ah gitu. Maulud bid'ah apa enggak? Lihat tujuan. Kalau cinta Nabi, terus Nabi itu kita cari nih mau kasih kado ulang tahun Nabi. Tentu kadonya kan Nabi suruh kasih umatnya kan. Nah, kita bikin maulud. Ada sembako buat yang butuh. Ada coklat, permen buat anak-anak. Iya. Kita bikin itu. Ini kado buat Nabi, baru Nabi senang. Tapi Nabi maunya, pasti kita tahu keinginan Nabi apa? Senangin pengikutnya, umatnya, anak-anak yatimnya, anak-anak kecilnya, yang pukoro, baru bikin maulud. Begitu. Ini kadang-kadang pahit Bapak, tapi tolong ya supaya dirubah. Saya sering diundang maulud tuh di kampung. Kita datang, kita gak dibawa ke masjid, masjid di sebelah situ, kita dibawa rumah pengurus di sebelahnya. Di sini kita ada pejabat, ada siapa, sediain makanan, buah-buahan banyak. Itu rakyat lagi maulid situ, lagi maulid. Kita disuruh makan-makan di sini. Ntar kalau ada waktu ceramah, kita ke situ ceramah, balik lagi duduk sini, ngobrol. Kita ngobrol. Kitanya ngobrol, pengurus sama ustadz ngobrol, rakyatnya maulud. Apa itu pelajaran yang baik? Ada itu sampai sekarang. Saya bangun, saya bilang saya mau ikut maulud, saya ikut maulud. Apa kata dia? Emang lain pahamnya. Ya emang lain, itu gak bener kok. Ya gak bener dong. Itu duitnya sumbangan dari rakyat lagi. Suruh aja nonton kita makan. Maaf ada itu kampung-kampung. Itu salah, saya salah dong. Nah, itu saya sering kritik. Kadang makanannya saya angkat, saya kasih itu orang-orang nunggu. Marah-marahlah. Kan mesti keinginan kita sama dengan keinginan Allah. Hormatin ulama boleh, tapi bukan begitu caranya. Dengerin ceramahnya, diamalin. Makan sama. Nabi dikasih air, sahabatnya enggak, dia enggak mau minum. Pakai ini, nurani, hati nurani. Itu padahal air enggak apa-apa lah, sekedar minum. Tapi kalau sampai makanan berlimpah di depan kita, jadi dianggapnya kita ini berjuis. Jadi dong, bukan enggak enak hormat ulama, bukan hormat itu. Saya enggak merasa dihormati, malah merasa dihina. Berarti saya dianggap orang yang rakus. Ya dong, makan rame-rame sama, nggak boleh dibedain. Kadang dibedain lagi. Sering tuh di daerah nggak boleh. Di agama tuh indah, sama agama Islam ini sangat indah. Contohnya Nabi dong. Nabi Muhammad air aja dia dikasih, yang lain nggak ada dia minum. Tapi nanti nyampeinnya yang baik. Kalau kita nyampeinnya pakai ngomel juga salah lagi kita. Cara yang baik-baik, pelan-pelan. Contoh, kasih contoh. Tuh. Ya. Kalau maulid juga begitu. Yang diperhatikan orang tidak mampu, anak kecil-kecil, bukan anak yatim aja, anak-anak kecil yang nggak mampu juga itu disenangin. Jangan hatinya kecil. Itu Islam. Jadi dari kecil dia diperhatiin nama Islam kayak gitu, sampai besar dia akan jadi muslim yang baik. Tapi kalau dia disakitin di tempat maulud atau di masjid, yang yatim dikasih tapi anak yang miskin enggak, ntar dia kepengen jadi yatim lagi. Jadi yang miskin dikasih juga.
Anak yatim kalau kaya, nah itu dia. Jadi artinya cari kita berkeinginan sesuai dengan keinginan Allah. Nabi Muhammad kita bikin ulang tahun, dia senang dikasih apa? Dia udah meninggal, masa mau dikasih makanan? Pasti dia bilang kasihkan tuh yatim-yatimku, anak-anakku. Dia sayang sama umatnya. Kalau kita sayang sama umatnya, dia akan sayang ke kita. Gitu. Nah itu kalau maulid begitu. Biarpun sedikit nggak apa-apa, apalagi banyak alhamdulillah. Dan bakal dapat banyak. Sebab umat Islam yang ingin beramal kayak gitu tuh banyak. Pasti pada ngasih. Nah itu anak-anak ketanam di hatinya. Islam tuh baik, Islam tuh indah. Sampai tua dia nggak bakal lupa. Itu insya Allah ya. Terus apa lagi nih, lihat. Tadi kalau jika engkau turuti keinginanku, akan aku berikan apapun keinginanmu. Apapun yang minta ibunya bapaknya ikut ke surga, insya Allah diterima Allah. Tidak ada yang larang Tuhan. Tidak ada yang Tuhan kalau dia mau ampunin, kenapa? Kalau Tuhan sayang sama kita minta apapun mau dikasih. Misal ada anak kita masih nyangkut, kita minta syafaatin, insya Allah. Kalau kita nggak bisa ngasih syafaat, kita minta syafaat dari Rasulullah. Bisa ada itu. Rasulullah diberi hak untuk memberi syafaat. Lihat nih. Namun jika tidak kau turuti keinginanku, nggak ngikutin keinginan Allah, diapain? Dihukum? Enggak. Diapain? Akan ku biarkan kau letih capek mengejar-ngejar keinginanmu. Di Allah ulur. Malah diulur dia terus setiap hari cari duit sampai lupa sembahyang. Terus pengen dapat jabatan, ada lawannya disantet sampai nyihir. Itu terus begitu sampai akhir umur, ngejar-ngejar pangkat, ngejar-ngejar harta, nggak sempat istirahat, dibikin letih. Ya, capek. Banyak yang kayak gitu, lihat. Pergi gelap, pulang gelap, sampai rumah nelpon lagi, nulis sini. Ketemu istrinya enggak, walaupun serumah. Anak-anaknya juga enggak ketemu. Sibuk ngejar-ngejar keinginan sampai mati. Itu Tuhan memang ulur. Ini orang suka berasa tuh sayang sama Tuhan, semua dapat apa yang dapat, diulur. Karena udah kebandel, udah kebangetan. Ini diskusi ya. Tiap halin, setiap dapat tiap halin poin-poinnya, sampein ke anak, ke teman, ke siapa aja, pahalanya besar. Tidak ada amalan yang paling tinggi kecuali dakwah. Insyaallah. Benar. Maaf ya, bukan bangga ini, astagfirullahaladzim, memberi contoh. Hari saya kalau di Rasil itu hari Kamis. Hari Kamis merah mulu tanggalnya. Merah. Kemarin juga. Jadi tutup, saya masuk. Di krunya 2 ada ya, masuk. Kenapa? Rugi. Sekali gak dakwah rugi. Jadi yang radionya ngerti, ada 2 orang ikut, bertiga itu ngisi situ. Nah terus kalau saya nggak ke situ, di rumah ngapain? Kalau nggak ada kerjaan lain, itu dakwah. Dakwah nggak libur, kan kerja sama Tuhan. Nggak pakai libur. Alhamdulillah. Ya ini kemarin pelajarannya ini sama tadi. Karena banyak orang belum ngerti bagaimana jadi orang baik, menyesuaikan keinginan kita dengan keinginan Allah. Beres sudah. Yang kedua, pantaskan diri kita menjadi hamba Allah. Dipantesin. Sekarang udah pantas, udah subuh-subuh hujan lagi ke masjid. Alhamdulillah sudah pantas, tinggal disempurnakan. Nah itu hingga mati dalam keletihan mengejar keinginan tanpa mendapat ketenangan. Kalau keinginan kita sama dengan keinginan Allah, hati kita jadi tenang. Kalau keinginan kita nggak sama dengan keinginan Allah, gelisah, nyari obat penenang terus.
Benar, gelisah mereka itu. Makanya cari hiburan. Karena nggak tenang, susah. Duitnya banyak. Ke Eropa, ke sono cari hiburan. Udah berapa puluh kali cari hiburan. Tanya, udah ketemu belum hiburan? Belum. Mau pergi lagi. Sebab yang dikejar tuh fata morgana, kesenangan semu. Kesenangan semu. Kesenangan asli mana? Ini duduk di sini. Ibadah dekat Allah itu asli, tenang. Manusia tidak bisa senang kalau tidak tenang. Zikir begini itu bikin tenang. Udah, insyaallah. Ini udah sering nih, tapi nggak apa-apa. Nomor 4. Ini penting, ini nomor 4. Dari Quran, tapi udah 10 kali saya sampaikan di sini. Ini dari Quran. Kita baca bareng ayatnya. Al-Baqarah 165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhid min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini ayat penting banget. Satu ayat ini ada isinya 2 hukum. Ada 2 hukum di sini di ayat ini yang pendek. 1, apa itu syirik? Apa itu syirik? Menurut Allah. Jadi bukan ziarah kubur syirik, kayu salib syirik, enggak, itu kayu, enggak ada urusan dengan hukum atau besi. Jadi di sini syirik itu apa? Bagaimana syirik dan ciri-ciri orang beriman itu bagaimana? 2. Ciri orang beriman, ciri syirik ada di sini di Quran. Kalau sudah Quran tidak berlaku lagi pendapat ulama. Kalau bertentangan. Ya, sudah firman Tuhan, gak ada firman yang lain. Jadi kalau ada yang lain bilang ziarah kubur syirik, ini syirik, itu syirik, tidak. Menurut Allah syirik itu apa? Yang dilihat Allah itu motivasi. Motivasi. Anda ke kuburan ngapain? Kalau Anda pergi ke kuburan Gunung Kawi, Cina itu kan, nah itu baru syirik. Minta rezeki, minta selamat sama mayat. Kalau Anda pergi ziarah tempat-tempat orang soleh, mendoakan dia supaya dapat berkah, silahkan. Tuh, niatnya innamal a'malu bin niat. Nah sekarang kita lihat, wa minan nasi, ada manusia, sebagian manusia yang membuat Tuhan-Tuhanan, membuat Tuhan, punya Tuhan-Tuhanan lain selain Allah. Diapain? Andadan. Jadi dibikin saingan kepada Allah. Nah Tuhan-Tuhanan yang dijadikan saingan Allah itu diapain? Tuhan-Tuhanannya itu diapain? Nih lihat. Yuhibbunahum ka hubbillah. Dicintai, Tuhannya itu dicintai seperti mencintai Allah. Di situ syiriknya. Kenapa Kristen syirik? Dia lebih mencintai Yesus daripada Allah. Yang Buddha mencintai Bapak Buddha, pangeran. Buddha itu pangeran, Siddhartha Gautama. Anak raja, bukan Tuhan, dituhankan. Hindu menyembah leak, jin. Tidak berketuhanan dia. Sebenarnya dia tidak berpancasilais. Negara kita ketuhanan yang Maha Esa, dia tidak bertuhan. Jin yang disembah, leak. Saya ke Bali sekali-kalinya seumur hidup, 2 jam ke Bali. Ada orang pada sakit, ada yang supaya dia doain gitu loh. Terus udah ada yang sampai ke sana duluan. Jangan, itu Ustaz Zain pahamnya lain. Akhirnya nggak ada orang Islam yang berobat, orang Hindu yang datang. Ya udah doain, bukan doain apa, doain dapat hidayah. Habis mau apa lagi? Cuma 2 jam pulang lagi. Ada aja ganjel itu. Dakwah saya diganjel sama orang Islam, bukan orang kafir.
Saudi yang suruh dibayar, saya tahu. Karena saya berhenti, dulu saya kerja di kedutaan. Itu. Tapi itu semua nggak masalah, ujian. Dan kita nggak dendam sama orang-orang tuh nggak, karena dia nggak sengaja, dia nggak tahu, ya kan? Terus sekarang udah pada baik, sekarang udah pada ngerti, udah berubah, udah nggak ada lagi. Makanya saya sholat di masjid di kampung saya, peri ada 2 tahun. Kenapa? Karena saya kalau masuk masjid ada yang datang ngomelin, itu orang kafir. Terus saya masuk ke masjid, Ustaz kok sekarang ke sini yang tukang ngomelin pengurus masjid karena ada saya di sini udah pada mati dan banyak pada sakit. Itu sesama Islam kita ngalah. Padahal itu semuanya fitnah, tidak masalah, sudah kita terusin. Kalau saya mesti terus terang, saya mazhabnya itu mazhab Nabi Muhammad. Boleh, ada yang mau Syafi'i, mau Maliki silahkan. Tapi saya lihat di Quran suruh ikut Nabi Muhammad, ati Allah wa atiur Rasul. Terus salah. Habis dari Muhammad saya ikutin lagi mantunya, anaknya, cucunya Hasan Husain. Terus saya utamain ilmu itu dari sini, dari keluarga Nabi. Apa itu salah? Apa itu salah? Nah, itu yang sebenarnya. Ya Imam Syafi'i Maliki saya ikutin, tapi ke atas dulu, yang ini dulu. Kalau mazhab Syafi'i saya hafal kitabnya, fikih, tasawuf, kitab Zubat. Saya di pesantren dulu. Hafal Zubat sampai sekarang, karena ngapalnya masih umur 9 tahun. Saya orang alim Imam Syafi'i itu, saya memang nggak mau ikut. Cuma bukan saya ikat diri saya di Imam Syafi'i itu, terus ya enggak lah. Yang lain boleh, saya nggak boleh karena saya belajar. Saya mau Syafi'i, mau Maliki, tapi saya lebih pilih ikut Nabi, anaknya. Tapi saya akuin Imam Syafi'i, Imam Malik orang alim. Yang lain ikut mazhab Syafi'i Maliki boleh. Nah gitu. Jelas ya? Ini orang itu syirik, yang disyirikinnya itu dicintai seperti mencintai Allah. Jadi motivasinya, niatnya, yang dilihat syirik itu dari niatnya. Niatnya dia cintain. Nah sekarang yang dituhanin itu apa? Enggak mesti patung, bisa harta, bisa pangkat, apa saja. Dia lebih cintain harta daripada Allah. Dia bisa hilangin sholat, hilangin sholat karena cinta sama harta. Cinta, jadi menuhankan itu mencintai. Nah lihat ayat kedua, sambungannya, lihat. Wallazina amanu, lazina itu adapun orang yang beriman, asyaddu, sangat berat, hubban, cinta. Sangat berat cintanya kepada Allah. Nah itu. Jadi iman itu menjadikan Allah yang paling dicintai. Paling. Nanti mau cintain suami, istri, anak boleh. Tapi di bawah cinta kepada Allah. Nomor 1 yang paling dicintai Allah. Itu iman. Ini di Quran. Bukan pendapat ulama, Quran. Kalau sudah Quran tidak berlaku pendapat yang lain. Ini jelas. Jadi nggak perlu ditafsirin macam-macam. Tidak. Jadi jangan kalahkan keinginan Tuhan karena keinginan kita. Kalahkan keinginan kita. Tapi ada orang Quran mau dirubah, mau ngikutin pendapat mazhab. Ya itu nggak boleh. Mazhab ikut Quran, bukan Quran ikut mazhab. Karena mazhab bikinan manusia. Quran firman Allah. Itu. Jadi jangan dirubah-rubah. Quran diikutin, nomor 1, baru Nabi, baru mazhab-mazhab. Tapi saya enggak, habis Nabi, keluarganya, wa alihi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mau terus ke Syafi'i, Maliki boleh, enggak dilarang.
Hari ini ikut Imam Syafi'i, besok ikut pendapat Imam Hanafi, boleh. Tapi bukan cari yang gampang, cari yang lebih yakin. Bukan satu, kalau agama satu, Islam saja. Nggak boleh sekarang Islam, besok Kristen. Ya. Kalau sekarang mazhab Syafi'i, besok ambil pendapat Imam Hanafi, boleh. Semua itu orang ulama besar. Jadi nggak bikin pusing ya. Di pendapat Imam mazhab Syafi'i juga macam-macam pendapat, beda-beda lagi. Ada kitab dalam mazhab Syafi'i, Ar-Risalah, jarang yang punya. Itu melarang tahlil, melarang kuburan dibangun. Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i punya. Tapi di sini kali yang mazhab Syafi'i takut malu, takut berubah, diumpetin tuh. Ya, ada kitab Ar-Risalah nggak ada. Ada Ar-Risalah tuh biangnya mazhab Syafi'i itu. Nah, maka itu jarang dibuka, bagus supaya gak ribut. Cuma saya mesti kasih pemikiran yang luas. Begitu macam-macam. Sholat duha juga ada yang boleh, ada yang gak boleh. Bukan yang sunnah lain juga, kecuali ba'diyah qobliyah, tahajud itu sepakat, yakin. Nawafil itu ibadah, sudah sepakat, kuat hadisnya. Bener, yang khilaf itu sholat tasbih, sholat ya. Tapi boleh, kalau menurut saya boleh ibadah. Ibadah itu asalnya hidup itu ibadah. Biar nggak ada dalil, boleh. Jadi kadang sholat tahajud tuh berapa rakaat? Kita lebih, nggak apa-apa. Baru tutup witir. Tarawih mau 20 kali? Boleh. 10 kali? Boleh. 300 kali boleh. Khalifah Umar bin Abdul Aziz bikin tarawih 300 rakaat. Ya, 30. Kalau di Hadramaut tarawih di masjid ini jam 8. Masjid situ jam 10, masjid sana jam 12. Penduduknya ikut tarawih di situ, ikut tarawih di situ. Tiga-tiganya. Di sana tuh kalau udah bulan Ramadan, siang jadi malam, malam jadi siang. Itu. Makanya kalau Ramadan mau lewat dia nangis. Wada ya Ramadan. Nah itu zaman selatan wali-wali ibadah. Yaman utara Al-Husi itu jihad. Sama-sama Yaman. Nah itu yang ngebomin kapal-kapal Amerika Inggris zaman utara Al-Husi. Dia memang dari dulu jihad. Kalau selatan enggak, senangnya ibadah. Sama-sama Islam, bagi-bagi tugas. Bukan ini benar, ini salah. Dua-duanya benar. Jadi yang nanti ini perang, yang ini doain. Begitu. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak mengharap balas apa-apa. Nabi disuruh Allah tidak minta balasan apa-apa dari muslimin kecuali mawaddah, mencintai fil kurba, kerabat. Nah di sini ada al, fil kurba ada al. Bahasa Arab kalau ada al itu ditentukan kerabat siapa, karena ada al. Jelas ya? Nah di terjemah kita sekarang, dari mulai terjemah yang coklat kulitnya itu dari Saudi, terus yang lain-lain di YouTube juga udah rubah. Harusnya artinya, katakan hai Muhammad, aku tidak mengharap balas kecuali mencintai keluargaku. Ada al kurba, kerabat itu ada al itu. Kalau pakai bahasa Inggris itu pakai de sama. Nah ini fil kurba ada al, jadi nggak bisa diartikan kekerabatan. Sekarang diterjemah itu dirubah, kecuali mencintai kekerabatan. Padahal disuruh mencintai kerabat Nabi. Siapa kerabat Nabi yang hidup di zaman Nabi itu? 5 orang. 5 orang. Fatimah, Ali, Hasan, Husain, Nabi 5. Itu yang disucikan ini. Habib itu keturunan. Jadi tidak disucikan sama kita semua. Itu supaya jangan ribut, supaya jelas. Dia muslim sama seperti yang lain. Tapi kalau sedikit mau simpati nggak apa-apa. Ya,
Jangan ribut, sekarang jadi ribut tuh. Berebut pengen jadi cucu Nabi. Pantaskan aja diri, pantaskan diri, ya kan? Pantaskan diri jadi apa? Hamba Allah, pantaskan diri hamba Allah, itu yang penting. Kenapa mesti diributin? Emang keturunan bisa menentukan masuk surga? Enggak. Yang bikin masuk surga iman. Situ. Fil kurba da'al. Sekarang terjemahnya dirubah, kecuali mencintai kekerabatan. Jadi umum, kerabat siapa saja. Enggak boleh ngerubah Quran. Ini bukan khilafiyah, salah. Sudah da'al kok. Nah, itu. Lima keluarga Nabi yang wajib kita cintai itu. Hasan, Husain, Ali, Fatimah. Hasan yang akan memberi air di telaga Kausar. Husain yang bagi-bagi syafaat. Sayyidah Fatimah yang bagi-bagi syafaat buat ibu-ibu. Dari sekarang sering salawat Fatimah. Oke, jelas ya. Iya, bisa memberi salawat ya. NU lebih hebat lagi. Salawatnya apa dia? Apa itu NU? Lihom satun utbi biha lihom satun. Saya punya 5 nama. 5 nama ini bisa madamkan api neraka. Al-Mustafa Nabi Muhammad, wal Murtado Sayyidina Ali, wabnahuma Hasan Husain, wa Fatimah. Fatimah itu beneran. Jadi cinta, ini disuruhkan di Quran, cinta yang 5 itu. Itu NU itu bacaannya itu lihom satun utbibiyah itu biasanya wirid-wiridnya NU. Sekarang hilang ya. Kelihatan masih ada di kampung, nggak tahu. Artinya yang hidup di zaman Nabi serumah dengan Nabi itu wajib kita cintai. Itu salawat kan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali Muhammad ini ya ini keluarga. Ali itu bukan nama Sayyidina Ali, pakai alif. Kalau nama orang pakai ain. Al keluarga. Al Ustadz Ali artinya keluarga Ustadz Ali. Al Ustadz ini Al Ustadz Obi keluarga Ustadz Obi. Al Zain keluarga Zain. Jadi artinya sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali Muhammad ini siapa? 5. Nabi, terus putrinya Fatimah, 2 anaknya Sayyidina Ali. 5. Itu wajib dicintai, itu disalawat, diperintah di Quran. Sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi sahabat ditambahin sahabat boleh, tapi aslinya enggak ada sahabat. Tapi orang tambahin Allah wa alihi wa sahbihi boleh. Tapi itu tambahan. Kalau yang asli Allah sallallahu wa ali Muhammad. Jadi itu al-qurba ada al. Jelas tuh ya di halaman 910 dibaca aja lah. Terakhir cukup ini Asmaul Husna niatin apa hajatnya. Saya mau baca Asmaul Husna. Boleh baca di air, minumin anak-anak. Begini. Ini sekarang saya bicara. Itu ngerekam nggak? Rekam. Suara saya ada di besi ada. Di kaset juga ada, di plastik. Di flash disk. Suara kita ada di situ. Kalau kita baca di air lebih gampang lagi masuknya. Itu suara kita ayat Quran salawat ada molekul-molekul airnya itu masuk. Diminumin ke anak, di otaknya ada air. Air yang ada Quran atau salawat jadi satu dengan air yang ada di otak. Bayangin. Ada. Masuk. Insya Allah. Jadi kalau ada niat mau kasih anak supaya nggak capek, kita bikin airnya 2 botol kan nanti besok bikin lagi capek. Bikin 3 karton. 3 karton, buka tutupnya, bacain. Bacain itu cara bacanya kan tadi ada ayat di depan. Allah punya nama-nama, berdoalah dengan nama Allah itu. Tuh, kan udah disuruh lagi. Ya Allah, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terus sampai 100. Ya Rahman, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi setiap baca satu asma salawat, satu baca asma salawat, setiap baca satu asma salawat. Ya Rahim,
sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Kudus, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terus sampai terakhir ya Sobur, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Atau apa arti Sobur? Biangnya sabar. Nabi Muhammad biangnya sabar. Lihat tuh orang-orang makan ayamnya Tuhan, makan daging kambing Tuhan, makan anggur Tuhan. Semua yang dimakan setiap hari bikinan Tuhan. Menghamba nyembah Allah nggak mau. Malah agama Islam dimusuhin. Agamanya Allah. Sama Tuhan nggak dibunuh, dia nggak dibejek. Nah, kalau dimatiin mati dia. Dibiarin. Nanti hukum di akhirat. Jelas tuh. Tuh Allah sabar kayak gitu. Padahal dia Tuhan. Mau diapain aja bisa. Di sini aja hakim-hakim semau dia menjarain orang apa. Dia nggak bikin orang. Allah bikin manusia. Manusia nggak bersyukur. Nah, jadi Allah tuh sabur, sabar banget. Orang yang benci agama dia banyak tuh dibiarin hidup tuh, makan, ntar di akhirat baru dihukum. Kita bisa sabar, tapi Allah sabur. Ya sabur, saudara Muhammad wa ali Muhammad. Udah jelas nih. Jadi di air boleh ya, di air. Kalau kita bikin banyak, kasih minum tuh terus. Berubah, saya pernah berubah. Saya pernah baca 10 kali. Lama juga, tapi sekali baca buat sebulan. Banyak. Akhirnya diminum tiap hari, berubah. Bangun subuh, berubah langsung. Baik. Nggak, tadi suka ngamuk-ngamuk, marah-marah, galak, hilang mah. Coba aja 10 kali itu. Tapi kalau suami istri berdua boleh, kasih bapak banyakan. Orang laki kan lebih kuat. Malam itu bisa berapa jam? Sampai subuh. Jadi itu obat luar biasa untuk jiwa. Kalau badan pakai obat-obat itu. Nah, itu coba aja deh insya Allah. Pikirin aja Quran, Asmaul Husna masuk ke badan dia, ke otaknya. Kan Allah bilang, aku punya Asmaul Husna. Berdoalah dengan menyebut-nyebut namaku. Disuruh dia ditawarin. Kenapa nggak mau? Jadi lebih baik bikin air sendiri, air doa, baca sendiri, bikin sendiri, kasih anak. Bapaknya, ibunya yang baca lebih mujarab. Berunding, bapak berapa, ibu berapa, lihat kesempatan masing-masing. Cara bacanya setiap satu Asmaul Husna diiringi dengan sholawat. Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.